ini kita sedang berbahagia merayakan hari kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Baik, sebelum kita memulai ibadah perayaan hari kelahiran Tuhan pada sore hari ini, marilah silakan duduk. Kita akan segera memulai dan kita kesediaan Bapak Sekretaris Wilayah untuk dapat memimpin acara. Mari Bapak Ibu kita siapkan berdoa dan memulai ibadah perayaan Bapak di dalam surga, sungguh hati kami mengucap syukur karena perbuatan yang ajaib di dalam kehidupan kami. Kami diberi kesempatan lagi untuk mengucap syukur atas kelahiran Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan kami, Kau hadir. Bapak di dalam surga, kami menyerahkan ibadah perayaan Natal kepada Tuhan. Roh Kudus bekerja di antara kami dan memberkati kami, bahkan memberkati ibadah kami dari awal sampai pada akhir. Allah bekerja selama memberkati setiap sesuatu yang melayani pada sore hari ini. Dan kami Tuhan Yesus akan mengucap syukur dan memuji mengagungkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu. Apa kabar? Luar biasa. Saya melihat gigi-gigi yang kelihatan gitu ya, menandakan mereka sedang tersenyum gitu ya. Saya bersuka cita. Biasanya kalau awal-awal itu dimulai dengan ibadah yang penyembahan, lagunya yang slow. Tapi saya kali ini saya mau ajak kita bangkit, kita berdiri dan kita katakan, mari kita semua berkumpul, memuji dan menyanjung Raja yang Raja ya. Terima
datang menyembah Tuhan, bukan cuma sekedar memenuhi undangannya Bapak Dirani Suara, tapi bersama-sama kita bersepakat, kita akan merayakan, kita akan menyembah. Ya kalau temanya Natal PGI tahun ini, marilah ke Bethlehem, marilah semua ke Bethlehem, ya. Marilah kita ke Bethlehem, kita datang di Bantengan, bukan di Bethlehem, kita datang di Bantengan untuk bersama-sama bersepakat, kita datang menyembah Sang Raja yang telah lahir. silakan Bapak Ibu untuk istirahat sejenak ya. Gak ada yang saya suruh bangkit berdiri. Tapi kali ini saya mau ajak untuk kita bangkit berdiri bersama. Saya mau ajak sedikit olahraga gitu ya. Karena di sini saya kepanasan juga ya. Bapak Ibu juga harus kepanasan. Ya. Mari kita dengan sekuat tenaga kita memuji dan menyenangkan. Pilih roh suci, makan
sudah. Mulai ketika kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, sajeki aku derek Gusti. Kita bergoyang lagi.
mbah-mbah yang bersemangat untuk memuji Tuhan ya. Jadi bukan cuma saya yang rendah, jadi saya harus lebih berkeringat daripada yang mbah-mbah ya. Semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita menerima banyak berkat daripada Tuhan, maka kita tidak perlu hitung-hitungan untuk memberi segala yang kita punya, yang kita miliki untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Dan setelah kita akan masuk dalam prosesi penyalahan ini, dan berikutnya akan saya serahkan kepada Bapak Yohanes. Kita akan satu kejadian mengatakan malam kudus sunyi.
siap dan saya akan memberi
pertolongan Tuhan. Sebelum kita merenungkan sabda firman-Nya, kita berdoa. Inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini berdiri di hadapan-Mu. Kami dalam segala kerendahan hati, kami menyerahkan diri supaya Engkau sendiri yang memberikan hikmat makrifat kepada kami. Dan biarlah hikmat makrifat surgawi itu memberikan kepada kami pengertian-pengertian yang baru, sehingga wawasan kami tentang kehidupan ini menjadi lebih penuh dan lebih lengkap. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah di dalam Natal-Mu ini kami boleh bersama-sama belajar berdasarkan sabda firman-Mu, dan itulah yang akan kami hidupi di dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya kami senantiasa memiliki panduan kepada kehidupan yang sejati, yaitu Sang Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Silakan Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu dan saudara. Puji Tuhan, saya merasakan kembali suasana Natal perdesaan, ya. Walaupun mungkin sudah 9 tahun, bulan Desember tahun 2015 saya terakhir memimpin Natal sebagai pendeta di Kajian Jemaat Sidiarjo waktu itu. Ya, setelah itu 2016 awal saya pindah ke Malang untuk melayani sekolah-sekolah tinggi di sana. Baik Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, saya akan membacakan bagi saudara tema dari Natal kita khusus di GPDI Kedung Banteng ini ya. Kalau Natal yang diberikan, tema yang diberikan kepada saya adalah Yesus Kristus sumber kehidupan yang sehat, dinamis dan misioner. Itu yang paling penting. Ya. Apa yang terjadi? Kurang dekat. Cek. Wah, ini banyak sekali alatnya. Ya. Kalau saya begini kan dengar ya Bapak Ibu ya. Enggak, jelas Pak. Jelas Pak. Oh, di belakang nggak dengar. Oh, kalau gini, nah, ini saya copot aja. Satu saja. Terima kasih. Mau saya pakai taruh kepala kena peci, jadi ya digantung di leher. Ya, untung saya tidak menggonggong. Ya, akan saya bacakan dari Yohanes pasal 10 ayat 7 sampai 10 yang demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Terpujilah Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, ini anak-anak di mana nih? Anak-anak ada ya di sini ya. Halo anak-anak. Hai anak-anak. Yang anak-anak menjawab dong. Hai. Hai anak-anak. Halo anak-anak. Halo. Yang suaranya anak-anak kayak begitu. Iya. Karena begini, kalau kita sudah Natalan, itu Natalan bukan hanya Natalan orang dewasa, karena juga anak-anak itu punya hak untuk Natalan. Nah, kalau di gereja saya, anak-anak itu juga punya hak dilayani secara khusus oleh pendeta. Jadi pendeta itu bukan pendetanya orang tua, tapi juga pendetanya anak-anak. Tapi karena biasanya yang mempunyai sumber untuk persembahan itu orang tua, maka orang tua lebih dilayani. Itu masalahnya.
Iya. Tadi dalam perjalanan ke gereja ini, saya itu sebenarnya dilarang oleh istri saya pakai stola. Apa yang pakai stola? Kan sudah tidak di GKJW sekarang. Di situ masalahnya. Saya itu kalau sudah kumpul kayak gini tuh lupa gereja ki apa gitu. Jadi untuk mengingatkan supaya gereja saya itu tetap GKJW, sekalipun saya di hadapan lintas denominasi, maka saya tetap menggunakan stola dan juga di sini ada simbolnya GKJW, ya toh. Dan ini simbol saya perjuangan yang bulat ini bersama Mas Jeffrey. Ya, karena kami sedang dalam proses mendirikan STT Pancasila Cita. Nah, STT Pancasila Cita yang sedang kami dirikan, ya, itu bukan STT yang mau menjadi kompetitornya STT yang lain. Karena Malang ini adalah STT-nya itu paling padat di seluruh dunia, tidak hanya di seluruh Indonesia. Kawasan Malang ini STT-nya itu ada 28. Bayangkan. Nah, saya mengajar di sekolah teologi tertua di Indonesia, yaitu Bali Kyoto, ya, tahun 1925 pendiriannya, dan juga STT yang paling muda, yaitu STT Pancasila Cita. Bukan untuk menjadi kompetitor, tetapi untuk menjadi sahabat. Sehingga kami nanti akan mengambil mata-mata kuliah yang berbeda dengan STT lain, supaya kami bisa bekerja sama dengan STT yang lain. Nah, di situ supaya kita ini saling melengkapi. Nah, mengapa saya jelaskan seperti ini, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ini bukan soal promosi atau propaganda, bukan itu. Intinya adalah akhir-akhir ini gereja-gereja di Indonesia itu disoroti. Ada di YouTube, ada di TikTok, bahwa gereja-gereja di Indonesia ini saling bersaing, berkompetisi, karena gereja kemudian menjadi PT. Produknya apa? Produknya liturgi, produknya apa? Produknya dogma. Saya menjadi malu ketika melihat, oh, ini kan dibaca orang se-Indonesia. Ternyata gereja-gereja di Indonesia itu bersaing. Saya berpikir, mungkin kalau di kota besar begitu. Tetapi puji Tuhan, di kota Malang tidak. Karena di kota Malang itu ada Malang Raya Partnership. Jadi entah persekutuannya itu MUKI, API, BAMA, BKSG, BMDK, itu disimpulkan atau diwadahi dalam satu simpul, satu tempat, namanya Malang Raya Partnership. Jadi kita berpartner. Karena apa, Bapak Ibu dan saudara-saudara? Memang kita ini hidupnya di Indonesia, bukan di Eropa, bukan di Amerika. Kalau gereja-gereja seperti GKJW, GKI, HKBP, apalagi GPIB, itu gereja-gereja yang afiliasinya ke Eropa. Sedangkan GBI, GPDI, GPT, GSJA itu gereja-gereja afiliasinya ke Amerika. Dan kadang-kadang ketika ketemu itu tidak match satu dengan yang lain. Terima kasih yang memang menantu yang baik harus begitu. Dia tahu kapan mertuanya sering-sering gitu ya. Kalau saya itu mengakui gini nggak masalah. Saya senang kok berbisaan dengan Pak. Saya senang. Oh, gerejanya berbeda kan gerejanya. Kalau sudah di hadapan Kristus, kita itu nggak punya dinding antar gereja. Betul tidak? Amin tidak? Amin. Kalau sudah di hadapan Kristus, kita itu hanya bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Kita punya ilmu yang tinggi-tinggi tentang doktrin Tritunggal,
tapi kita tidak pernah memberikan perhatian, care, kepedulian kepada saudara-saudara kita yang menderita. Nonsen. Ya. Kenapa? Karena Natal itu bentuk dari solidaritas Allah. Kita mau hidup kita ini dinamis. Kita mau hidup ini sehat. Rujukannya kemana? Rujukannya kepada Allah. Nenek moyang kita yang tidak Kristen saja, yang waktu itu masih Hindu saja, paham bahwa Indonesia tidak sama dengan Cina, tidak sama dengan India, tidak sama dengan Eropa, Amerika. Loh Pak, apa mereka ngerti tentang Amerika? Siapa bilang mereka tidak ngerti? Pada abad pertama, seorang sejarawan yang sekaligus juga seorang komandan tentara namanya Plinius. Abad pertama itu abad kelahiran Gusti Yesus. Itu mencatat bahwa dia itu jengkel, tentara-tentaranya itu sekarang menjadi lebih tambun hanya karena mereka mengkonsumsi daging itu ditambah dengan lada alias merico. Nah, dia sebagai orang Romawi tahunya merico itu berasal dari India, Kalikut India. Padahal Kalikut India atau Kalkuta India itu tidak memproduksi merico atau lada. Lalu dari mana itu? India hanya menjadi market, hanya menjadi pasar untuk hasil bumi yang diambil dari Indonesia. Jadi lada atau merica dari NTB, dari Jambi waktu itu dijual, dipasarkan di India, lalu dipulang orang dijual ke Eropa melalui Timur Tengah. Coba, orang dulu tuh enggak, kalau makan daging enggak ada kecap, apalagi katanya tadi ada RW, enggak ada kecapnya, jadi harus hati-hati ya. Enggak pakai kecap, enggak ada pabrik kecap, mereka hanya pakai garam. Lalu ditambah ini japi-japi dari Indonesia, dari Nusantara yang namanya lada, sehingga para tentara Romawi itu di bawah kepemimpinan komandan Plinius ini dilihat kok tambah tambun-tambun, senang mana daging. Ditulis itu dalam bukunya Plinius yang kita warisi sampai detik ini. Jadi bukan Lisabon support, negeri kita sudah dikenal abad pertama itu sampai di Madagaskar, sampai di Afrika Timur. Coba bayangkan, ini luar biasa. Bahkan juga ketika Columbus abad 15 belum bisa nyebrang Atlantik, kita itu sudah sampai ke pantai timur, pantai selatan Cina. Coba, betapa hebatnya nenek moyang kita ya. Nenek moyangku orang pelaut. Kenapa? Negara-negara daratan yang semuanya pakai land belakangnya, Polandia, ya kan? England, kemudian Holland, kan pakai land itu negara-negara daratan. Indonesia negara maritim. Indos, Nesos. Indos itu artinya Sungai Hindu, ya, Sungai Indus di India, tempat agama-agama Hindu. Nesos itu kelautan. Jadi Indonesia dulu dianggap sebagai bagian dari India, tapi bukan India daratan, melainkan India kelautan. Coba. Pujangga Cina yang namanya I Ching tahun abad ke-7 tahun 650 itu pujangga Cina datang ke Nusantara. Dia masuk ke Sriwijaya, lalu ditemukanlah di sebuah kota di bagian barat Sumatera Utara, kota pelabuhan namanya Barus. Di situ ada pekuburan pakai bahasa Arab, tetapi bahasanya Persia.
Jadi hurufnya itu huruf Arab, bahasanya Persia. Dia menunjukkan bahwa di situ dikubur seorang Kristen perempuan namanya Siti siapa gitu? Coba. Tahun 650. Itu Kristen apa? Itu Kristen Ortodoks Nestorian yang pusatnya ada di Persia, sekarang Iran. Itu adalah sekolah, di situ ada sekolah teologi terbesar waktu itu, zaman itu di dunia. Teologi Kristen. Dari mana? Kelompok Ortodoks Nestorian. Abad ke-14 tahun 1348. Ya, seorang rahib dari Vatikan, Itali, Katolik, namanya Giovanni de Marignoli, itu melalui jalur darat menuju ke Cina, ya, dari Vatikan, diutus oleh Paus. Di Cina dia mendengar ada negeri bagian dari India yang di tengah-tengah lautan. Maka datanglah Giovanni de Marignoli ke tanah Jawa, mendarat di pelabuhan. Belum ada Tanjung Perak, belum ada Tanjung Mas, belum ada Tanjung Priok, yang ada pelabuhan kuno Tuban, yaitu di muara Sungai Brantas. Nah, kedengaranlah kedatangan rombongan rahib yang dipimpin Giovanni de Marignoli dari Vatikan tadi oleh Ratu Tribuana Tunggadewi, ya, ibunya Gajah Mada, ibunya Hayam-Wuruk, patihnya namanya Gajah Mada. Jadi Gajah Mada belum menjadi Mahapatih, masih menjadi patih. Itu zamannya Tribuana Tunggadewi. Oleh Tribuana Tunggadewi lalu diutuslah rombongan untuk menjemput, menyongsong Giovanni de Marignoli itu di Tuban. Wah, lewat mana? Lewat jalan tol Mojopahit waktu itu, yaitu Sungai Brantas. Dulu jalan tolnya itu Sungai Brantas itu. Dari Trawulan itu terus ke utara sampai ke Tuban. Nah, sampai di Tuban ketemu Giovanni de Marignoli. Betapa terperanjatnya Giovanni de Marignoli karena sang penyongsong menyambut dengan salam Shalom Aleihim Beshem Yehuswa Hamasidah. Loh, Kristen sampai itu kan? Ini orang-orang Kristen dari mana? Sama dengan yang abad ke-7 tadi, kelompok Nestorian. Terus di mana mereka tinggal? Rupanya Tribuana Tunggadewi itu mengumpulkan orang-orang Kristen ini, yang orang-orang Jawa sudah Kristen ini, di lereng Gunung Kelurung. Nah, di lereng Gunung Kelurung itulah setelah abad 19 muncul tokoh yang menemukan 10 hukum di daun lontar. Tokoh ini kemudian menjadi penginjil pertama di tanah Jawa. Tokoh ini namanya Tunggul Wulung. Kemudian setelah dibaptis oleh penginjil Jelesma atau misionaris Jelesma, namanya menjadi Ibrahim Tunggul Wulung. Nah, Ibrahim Tunggul Wulung inilah yang kemudian meninggalkan warisan berupa desa Kristen Suwaru, desa Kristen Peniwen, Suwaru punya anak Sitiarjo, Sitiarjo punya anak Tambakrejo, Tambakrejo sama habis itu punya anak lagi Tambak Astri, gitu. Jadi kalau dilihat, wow, siapa yang menyangka bahwa Yesus yang lahir di Bethlehem pada akhirnya kita kenal dan sekarang kita boleh duduk bersama untuk belajar tentang keteladannya dia. Keteladanan apa? Tadi sudah disebutkan dalam temanya, yaitu apa? Yesus Kristus sumber kehidupan yang sehat, yang dinamis dan misioner. Nah, ini misioner ini yang harus dipahami benar. Sehat. Sehat itu maksudnya bagaimana?
sehat itu sesuai dengan teladannya Kristus. Sesuai dengan teladannya Kristus itu bagaimana? Dimusuhi orang malah tresnani, gitu lah. Ya kan? Kalau dimusuhi tidak dibalas dengan perlawanan, dengan memusuhi juga, tapi dengan mendoakan, dengan mencintai, dengan mengasihi. Itu. Sebab apa? Kalau kebencian dilawan dengan kebencian, itu akan terus menimbulkan yang namanya tali kebencian. Ini lingkaran setan, nggak ada selesainya. Tapi kalau orang membenci kita, kita doakan seperti Yesus yang juga mendoakan orang-orang yang membenci Dia, maka selesai kebencian itu kita. Ini hidup yang sehat. Amin. Hidup yang sehat itu hidup yang penuh dengan kasih. Amin. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak tahu apa bedanya Tuhan dengan iblis? Apa bedanya Tuhan dengan setan? Setan, iblis bisa tidak menghidupkan orang? Bisa di Toraja. Ya kan? Orang mati didongani jalan sendiri menuju ke makamnya. Coba bayangkan. Di Papua juga demikian. Ada tradisi yang semacam voodoo di Amerika Selatan. Ya. Kalau soal menghidupkan orang, bisa. Menyembuhkan bisa enggak iblis? Bisa. Apa yang iblis nggak bisa, Tuhan bisa? Mencintai. Yes. Resnani. Ya. Itu tidak bisa. Iblis, setan itu tidak bisa. Betul. Makanya cara kita menghadapi iblis itu bukan dengan muring-muring, ya, tapi dengan cinta, dengan kasih. Amin. Itu seperti kalau panjenengan memasukkan air aki yang air keras itu ke dalam pelembungan. Kira-kira pelembungannya bocor apa enggak? Bocor, memet. Iya. Begitu juga kalau iblis dia membenci, kita balas dengan kita kasih, memet dia, takut. Ya. Ada kuntilanak datang, dia ketawa, oh ngejar, bujar, ayo bujar, aku ya bisa. Lama-lama, masalahnya apa? Kita ini belum apa-apa udah takut itu loh masalahnya. Sehingga cintanya jadi luntur. Takut itu melunturkan cinta, maka jangan takut, cinta itu menepis ketakutan. Amin. Itu yang pertama. Sehat itu berarti penuh dengan cinta seperti yang Yesus ajarkan. Kalau penuh dengan cinta itu tidak seperti pencuri yang membunuh dan membinasakan, tapi seperti gembala yang baik membawa ke tempat yang penuh dengan rumput hijau. Rumput hijau itu apa? Untuk makanan mereka, dan bukan hanya itu, berkelimpahan. Ya itu. Apa artinya berkelimpahan? Berkelimpahan itu melebihi apa yang kita butuhkan, bukan melebihi yang apa kita inginkan. Sebab keinginan kita bisa tidak terbatas, tapi kebutuhan kita itu terbatas. Di mana batasnya? Katakanlah orang lapar, ingin makan. Batasnya apa? Ayo, batasnya apa? Ya, kenyang. Kenyang itu ukurannya berapa piring? 2. Kenyang itu ukurannya sak wetenge gitu. 2 piring dikasihkan kepada bayi umur 2 minggu, hablas dia. Iya. 2 piring dikasihkan saya, mungkin saya masih kelaparan. Kalau saya untuk nyunyu aja. Itu. Tapi berkelimpahan itu apa artinya? Kita butuh, misalnya kita butuh minum, sebenarnya cukup. Ya, tapi dikasih 2.
Iya kan? Ini bukan iklan yang minuman ini loh ya. Bukan mengendorse. Artinya apa? Tuhan selalu begitu deh. Tepat pada waktunya. Dia tahu kapan kita itu akan memperoleh sesuatu, kapan kita membutuhkan sesuatu, bukan kapan kita menginginkan sesuatu. Itu namanya berkelimpahan. Nah, kelimpahan ini seharusnya membuat kita dinamis. Dinamis itu apa artinya? Dinamis itu di dalam bahasa Yunani-nya dynamos. Dynamos itu juga diterjemahkan menjadi Holy Spirit. Holy Spirit diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi Roh Kudus. Jadi bukan hanya Parakletos Roh Kudus itu, tapi juga dynamos, berarti ada kehidupan. Ketika Adam diciptakan, kalau kita membaca dari Kejadian pasal yang kedua, Tuhan membuatnya dari debu tanah. Ya. Dari debu tanah, kemudian dia meniupkan apa? Meniupkan apa? Nefesihaya. Nefesihaya itu apa? Nafas kehidupan. Nafas kehidupan itu berupa apa? Ruah Elohim. Ruah Elohim itu sesuatu yang dinamis dari Allah. Apa sesuatu yang dinamis itu? Kehidupan. Jadi kalau kita mau yang namanya hidup sehat, sehat itu kalau nggak dinamis jadi diabetes. Oke. Ingat itu, apalagi kalau sudah Natalan itu ya. Iya. Seperti saya ini pendetanya sekarang Natalan pro B2, pro B1, wis lali bojone, lali anake, sekarang gitu. Iya. Nanti tiba-tiba 2 bulan lagi ada berita lelaju. Kenapa? Gembuk mergo B1. Gitu. Coba. Natal itu kita rayakan dengan sukacita, bukan berarti dengan menyiksa tubuh kita. Natal itu artinya Tuhan solider kepada kita. Dia yang Maha Kuasa itu datang kepada kita supaya kita terus bersemangat, berdinamis. Dinamikanya apa? Jelas tadi, dinamikanya adalah mewujud nyatakan cinta kasih. Mewujud nyatakan cinta kasih itu seperti apa sih? Bukan sesuatu yang susah, bukan sesuatu yang waduh, cinta itu harus mengumpulkan dana dulu, baru kemudian kita bisa memberikan sedekah pada saudara kita. Tidak, membuat orang lain tersenyum, membuat orang lain bahagia, itu adalah wujud daripada cinta. Ya. Bagaimana caranya supaya rumah ini penuh dengan sukacita? Kalau itu 2 di depan sudah kita lakukan, yang ketiga itu tidak sulit. Apa itu misioner? Misioner itu apa sih? Secara dangkal kita nyatakan misioner itu sekedar menjaring jiwa. Seperti Petrus, kamu sudah menjadikan penjala manusia, bukan penjala ikan. Tapi bukan sekedar itu. Untuk apa dia dijadikan penjala manusia? Supaya orang percaya Yesus. Iya, supaya kalau sudah percaya Yesus ngapain? Sudah percaya selesai, titik. Tidak. Sebenarnya supaya ia memiliki hidup. Karena wawasan kita itu wawasan kehidupan, bukan wawasan kebinasaan seperti tadi di ayat 10 itu. Pasal 10 ayat 10. Kita tuh hidup tuh hanya dari fase 1 ke fase berikutnya. Fase 1 di dalam gogarbo, di dalam rahim 9 bulan 10 hari. Fase kedua di alam panas seperti sekarang ini. Paling pol, Mazmur mengatakan umur manusia itu 70 tahun, paling kuat 80 tahun. Setelah itu teken kontrak selesai. Kita pindah hidup, ya kan? Pindah hidup menuju hidup kehidupan baka, kehidupan kekal bersama-sama Allah di surga. Jadi proyek besar Yesus Kristus datang ke dunia adalah memberikan kehidupan. Jadi supaya kita misioner, kita membagikan kehidupan.
kehidupan. Nah itu Pak, apa namanya, amanat agung di Matius 28. Kan di situ dikatakan baptiskanlah semua bangsa menjadi muridku. Oh itu kan berarti semua bangsa harus menjadi Kristen. Ya. Pertama-tama itu harus kita sadari, Kristen itu tidak menyelamatkan. Sekali lagi saya ulangi supaya tidak salah sangka, agama Kristen tidak menyelamatkan, karena dia bukan Allah. Yang menyelamatkan itu bukan agama Kristen, tetapi Kristus. Nah, kita punya amanat agung yang lain, ya. Ketika Tuhan Yesus sebelum dia membuat mukjizat memberi makan 5.000 orang, murid-murid itu kan lihat banyak orang yang mengikuti Yesus, tapi kemudian apa yang terjadi? Wah, aku gak punya bekal untuk membagi makanan bagi mereka. Usullah para murid itu kepada Yesus, Tuhan, tolong perintahkan orang-orang itu pergi ke desa-desa terdekat untuk mencari makan. Artinya apa? Para murid itu mau lepas tangan. Itu duduk tanggung jawabku. Gitu. Tapi Yesus mengatakan apa? Sebaliknya, jangan suruh mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Itu amanat agung. Apakah Yesus nanya, nih kalian yang datang ini sudah Kristen apa bukan? Tidak penting. Bukan soal Kristennya yang ditanyakan oleh Yesus. Para murid ditantang, kamu punya tanggung jawab ngasih makan orang sekian banyaknya. Maka apa yang dilakukan? Mereka mengumpulkan hanya dapat 5 roti 2 ikan dari seorang anak. Usaha dulu, yakin dulu. Soal nanti cukup gak cukup bukan urusanmu, itu adalah urusan Tuhan. Yes. Bayangkan, dari 5 roti, 5 ketul roti dan 2 ikan itu, karena mereka sudah melakukan, kamu harus memberi mereka makan budal. Yes, gak ono modal ini. Duh, gak budal langsung. Tapi gak apa-apa budal. Untuk didik, untuk akeh dibawa kepada Tuhan. Dapatnya cuma segini. Ini mau saya bagi. Ya. Hal yang mudah. Ini coba saya minum dulu ya. Saya minum dulu. Saya mungkin. Saya mau tanya ini. Itu aja akal nih. Masuk mobil di khotbah. Saya mau tanya nih. Ini masih setengah atau tinggal setengah? Ayo. Masih setengah atau tinggal setengah? Masih separuh atau tinggal separuh? Tinggal separuh. Tinggal separuh. Teman kita tak kehausan. Dia tanya, Mas, duwe ngombe ya? Karek separuh ini, tinggal separuh, artinya medit. Ya, airnya pancet, tidak berubah volumenya ya segini. Tapi ketika persepsi kita berubah, maka air yang cuma segini pun akan berubah. Bagi orang yang lomo, bagi orang yang punya hati, temennya datang, aku haus, aku butuh air, 2 ya Mas. Iki ijek separuh, loh kan? Bukan tinggal separuh, ini masih separuh. Coba, hanya bedanya antara kata tinggal dan masih. Ternyata di belakang itu ada mindset besar. Lek ngomong karek berarti ijek medit, kok gak
berbagi, tapi nek masih berarti sudah ada kerinduan untuk berbagi, gak eman-eman. Akhirnya tetap segini, gak berubah. Tapi persepsi kita yang harus diubah. Itulah yang disebut dengan dinamis. Berpikir tidak seperti yang orang biasa lakukan untuk berpikir. Itu di dunia rohani. Kalau di dunia sekuler namanya entrepreneur. Kalau di dunia sekuler namanya wirausaha. Lupa apa boleh Pak Pendeta jadi wirausaha? Siapa yang melarang? Boleh apa tidak Pak orang Kristen itu kaya karena Tuhan mengatakan lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi supaya masuk kerajaan Allah kita tidak boleh kaya. Bukan begitu bro. Persepsi kita yang harus dirubah. Tidak ada larangan dari 10 hukum kecuali kita menambahi jadi 11 hukum. Larangan untuk kaya tidak ada. Tetapi bukan kekayaan itu yang penting. Tetapi untuk apa kekayaan itu? Itu yang jauh lebih penting. Sebab kekayaan itu ketika tidak jelas tujuannya untuk apa dan kekayaan itu kemudian menjadi tujuan kehidupan kita, saat kita sudah memperoleh semuanya, tiba-tiba kehidupan kita menjadi kosong. Kita tidak mendapatkan apapun. Tapi ketika Tuhan menguasai kita, orang yang kaya tidak pernah merasa kaya, sebab mereka berpikir, oh, ada milik sesamaku di punyaku, jadi aku harus terus berbagi. Dan orang yang berbagi itu adalah orang yang murni, seperti air sumur yang selalu dipakai akan menjadi murni. Air sumur yang tidak pernah dipakai akan menjadi mambu, basin. Tapi air sumur yang dipakai Tuhan akan terus memberikan limpahan. Amin. Mari Natal ini kita sambut solidaritas Allah, solidaritas kita kepada saudara-saudara kita. Amin. Sudah gak usah lagi lihat apa agamanya, gak usah lagi lihat apa keyakinannya. Kok itu dulu apa dewi ibu butuh ditulungan, ditulungi. Dan dalam nama Yesus aku melakukan ini karena aku sudah dibayar lunas oleh Yesus. Darah Kristus yang mengurapi saya. Aku melakukan ini, bes. Sama lo jawab nganggep tak utangi, karena tak kei. Bisa pun kei tak ini. Nah sama jalur luwe, aku jadi beban, mereka aku jadi melarat. Supaya gak melarat, sampai tak kei. Aku bersyukur memberi sampean, gak tak anggap utang, ora tak catat. Ikhlas. Selesai masalah kita, tidur nyenyak kita. Amin. Udah gitu. Udah selesai loh ini. Ya, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Tuhan kami bersyukur pada Natal kasih ini. Engkau telah memberikan kepada kami kelimpahan yang begitu besar. Engkau membuat kehidupan kami sehat lahir batin. Engkau memberikan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berdinamika karena kami penuh dengan cinta. Kami juga menjalankan misimu dengan kepedulian kami kepada sesama kami. Dengan demikian hidup ini sungguh-sungguh bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat, di mana Engkau telah memutuskan. Bersyukur kami memiliki Engkau yang mau peduli kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengasihi kami. Kita nyanyikan Bapa, Engkau sungguh baik.
Puji Tuhan, haleluya, haleluya. Kita semua telah diberkati dalam firman Tuhan, dan kita terima dengan sukacita dalam hati kita, tumbuh berakar kuat dan berbuah lebat di pada Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya berikan waktu dan kesempatan untuk kita membawa korban persembahan dan keringat ini di nama Tuhan. Saja kita hadir.
mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Puji Tuhan, kiranya kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu senantiasa memuji dan memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk korban persembahan yang Bapak Ibu bawa di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati diri dari tempat ini dan membalas berkat sesuai dengan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Dan untuk berikutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk setiap kata sambutan yang sudah dilakukan. Monggo. Terima kasih, Shalom. Yang akan mulai saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu kasih Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan kalau sore ini kita boleh bersama-sama diizinkan oleh Tuhan untuk kita merayakan Natal di tempat ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengar sambutan yang pertama. Ya, sambutan yang pertama dari Majelis Wilayah 17 kepada Bapak Pendeta Stefanus ya. Haleluya. Luar biasa kita dapat ilmu. Makasih Pak Krista. Ya, Pak Krista ini pendeta GKJW yang paling banyak berkumpul dengan hamba-hamba Tuhan lain. CJDW. Puji Tuhan yang kami hormati dari Bapak Kepala Desa, dari Bapak Desa, mungkin dari Kecamatan ada, dan juga seluruh jemaat bahkan kepada yang tempat ini. Kita bersyukur karena kita sudah diberkati dengan firman Tuhan. Oh ngali, aku mari ngomong Pak tinggal ngali. Ada yang mau saya tanyakan tadi sebelumnya. Ya, tapi orang tidak ada. Sebenarnya saya ada ganjalan yang mau saya tanyakan kepada beliau. Ya, tentang bagaimana tadi ada di Toraja itu kan ada kebiasaan kekuatan setan yang bisa membuat mayat berjalan. Nah, mungkin tadi beliau menyebutnya itu saya salah dengar, iblis bisa membangkitkan orang mati atau bisa membuat ya supaya nanti saya ketika saya pulang itu telinga saya tidak pas gitu ya Pak ya. Ngapunten dipanggil, ngapunten ya, luar biasa kita mendapat ilmu dari sejarah, bahkan kita diajar untuk betul-betul menjadi orang Kristen yang sehat jasmani, sehat rohani, terutama dinamis dan berpikir. Nah, cuman ada satu hal yang mau saya tanyakan Pak Krista dari satu saja. Ya, tadi dengan apa yang dikatakan di Toraja itu memang ada tradisi mayat berjalan. Nah, tadi saya dengar itu membangkitkan orang mati, iblis itu sanggup mengangkat orang mati atau bisa membuat mayat berjalan. Nah, ini yang perlu ya. Mudah-mudahan saya tidak salah dengar, sebab tidak ada yang bisa membangkitkan orang mati kecuali Tuhan. Kalau membuat mayat berjalan mungkin bisa, mungkin gitu Pak, atau mungkin lain ya. Nah, jadi karena kehidupan itu hanya ada di dalam Kristus. Hanya itu saja yang mau saya tanyakan, sehingga kita semua tahu bahwa mari jemaat di tempat ini ya, walaupun mungkin masih perintisan, saya doakan semakin diberkati, semakin banyak memenangkan jiwa. Puji Tuhan, atas nama Majelis Wilayah Malang Selatan mengucapkan selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta menyebut nama lupa Pak tadi. Ya, puji Tuhan. Untuk sambutan yang kedua mewakili dari pihak Muspika Kecamatan Sumberman Jembatan, kami persilahkan. Mari Bapak. Salam kepada Bapak Ibu dan semuanya yang telah hadir dalam merayakan hari Natal di gereja GPI Kemani ya Pak. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya mewakili dari Muspika Kecamatan Sumberman Jembatan. Saya sebagai jabatan dan dari sebagai Babinsa Kabupaten
Asli saya dari Sidoarjo. Saya sama gereja IKJW. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah hadir membicarakan Natal ini. Begitu banyak dengan acara tumpah ini. Saya baru tahu di gereja tumpahkan akhir-akhir ini. Tapi saya tanya-tanya, Pak. Akhirnya ketemu lagi di sini. Terima kasih banyak kepada Bapak Pendeta dari Malang, Bapak Pendeta dari Tambarejo, dari Sidoarjo. Kami tidak bisa saya sebutkan, mohon maaf. Semoga dalam acara Natal ini kita lebih melihat lagi untuk tahun ke depan yang tidak datang, bisa didoakan, bisa hadir dalam acara Natal dan meriah lagi di gereja ini. Dan yang sakit mohon kita doakan sama-sama supaya cepat sembuh. Nah itu saya sampaikan. Kita mohon maaf sebenarnya karena salah kesalahan. Selamat sore, salam. Terima kasih kepada Bapak Muspika yang diwakili dengan Koramil, namanya Pak Rudi, Pak Serda, Yudi, kalau nggak salah namanya. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami atas nama mewakili jemaat dan kembali tempat ini mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya, berkesempatan dimuja, tapi berikan kemurahan Tuhan kita boleh ada dalam suasana terang daripada Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Krista bersama dengan keluarga yang selalu sudah hadir, yang sudah melayani kami dengan kebenaran firman Tuhan. Kami hanya bisa berdoa kiranya Tuhan selalu memberkati dan memakai panjenengan untuk menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih buat hamba Tuhan sumber Manjemetan yang sudah hadir memenuhi undangan kami. Terima kasih kepada Persekutuan Philadelphia yang diwakili saat ini yang ada Pak Ketua. Ya, terima kasih atas kehadirannya, kerjasamanya. Itu semuanya adalah wujud cinta kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita bersama-sama. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami tentunya nggak bisa menyebutkan nama persatu sebagai ucapan terima kasih kami. Ya, sebagai ucapan terima kasih kami ketika kita mendukung dalam ibadah dan perayaan Natal pada sore yang indah ini. Kami hanya bisa berdoa, Tuhan selalu memberkati Bapak Ibu semuanya. Nah, puji nama Tuhan, tiba penghujung acara, kita akan sama akhir ibadah ini. Nanti ada doa syafaat akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Sakius Abisejo. Doa syafaat sekaligus doa berkat. Kita sama-sama bangkit berdiri, kita akan nyanyi pujian yang mengatakan, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
sembah dan kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Tuhan sore hari ini kami seluruh jemaat-Mu yang ada yang hadir bersama dengan gembala setempat di gedung Panjang yang ada ini datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan, kalau Engkau masih memberikan kesempatan pada kami dalam tahun ini untuk mengadakan ibadah dan perayaan Natal yang ada ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami ingat pada seluruh bangsa negara kami Indonesia yang ada. Maka kami berdoa buat pimpinan negara kami Tuhan, dan seluruh staf Tuhan negara yang ada. Allah senantiasa ada memberkati mereka semuanya ya Tuhan. Tuhan, karena kami Tuhan melihat bahwa di dalam tahun ini benar-benar Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan, negara kami tetap kondusif ya Tuhan, tetap aman, sehingga kami umat itu bisa bebas untuk beribadah dan memuliakan nama yang daripadamu. Dan gereja-gereja pun dimanapun berada saat bisa bersuka cita untuk mengadakan ibadah perayaan Natal yang ada ya Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu yang ada. Untuk itu Tuhan, tambahkan hikmat akal budi kepada pimpinan kami dari pusat sampai ke desa-desa, sehingga mereka bisa mengemban tugas yang Allah berikan padanya untuk membawa negara kami semakin aman, semakin rukun, hidup, tentram dan sejahtera. Oleh karena Tuhan kasih dan kemurahan-Mu yang ada, Tuhan terima kasih ya Tuhan, terlebih biarlah di dalam ajaran-ajaran Natal yang ada benar-benar nyata sebagaimana nasihat firman-Mu yang ada. Kasih Kristus bisa dinikmati oleh setiap umat-Mu yang ada ya Tuhan, yaitu kami boleh saling mengasihi, mencintai, menghormati, mendoakan, mengingatkan, membantu Tuhan mereka semua sesuai dengan apa menjadi keperluan dan kebutuhan mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami juga berdoa buat khususnya untuk masyarakat Desa Gedung Panjang yang ada tempat ini, dari Bapak Kepala Desa sampai Bapak RT RW ya Tuhan. Kau lindungi Tuhan lingkungan yang ada, para tokoh-tokoh masyarakat, bahkan saudara-saudara kami Muslim yang ada sekitar tempat itu, Tuhan memberkati mereka semuanya Tuhan, supaya mereka semua boleh menjadi jalannya nama Tuhan tetap dipermuliakan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan, Bapak Yohanes yang ada Kau pakai bersama dengan keluarga yang ada untuk mengemban tugas yang daripada Allah, yaitu untuk membalakan domba-domba-Mu di tempat ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Pada saat ini kami sudah menikmati berkat rohani yang luar biasa lewat ujian dan pemberitaan firman-Mu Tuhan, yang semuanya bisa meneguhkan iman kami. Terima kasih, dan sebagai rasa syukur daripada keluarga besar GBD tempat ini, sebentar mereka akan berbagi berkat berbentuk makanan minuman. Sebelum kami nikmati itu berkat kuduskan di dalam kuasa firman-Mu, sehingga semuanya bisa memberikan kekuatan, kesehatan dalam tubuh kami yang boleh kami gunakan untuk melayani Engkau ya Bapa. Tangan-tangan yang sudah mengerjakan setiap persiapan yang ada, persediaan yang ada, Engkau memberkati ya Bapa. Terima kasih. Sesudah itu kami akan meninggalkan tempat ini, kembali pulang tempat masing-masing, sertai dalam perjalanan kami yang jauh maupun yang dekat, supaya kami bisa tiba di rumah dalam keadaan selamat, dan di sana pun kami bisa mempermuliakan nama Tuhan. Pada akhirnya mari kita mengangkat kedua belah tangan kita bersama-sama. Pada akhirnya Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati oleh Tuhan, sesudahnya kita menikmati berkat-berkat rohani, pulanglah saudara semuanya dengan membawa berkat daripada Allah, cinta kasih dalam Yesus Kristus, serta persekutuannya yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus ada tetap beserta dalam hidup saudara dari sore ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dengan hati yang penuh pengucapan syukur, yang sudah diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Selamat Natal dan Tahun Baru. Terima kasih untuk yang dikasih Tuhan. Terima kasih Om. Terima kasih kepada rohani